Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama bersekutu di dalam renungan pagi. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya memberikan tema untuk renungan kita, siap menyambut Yesus Juru Selamat. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara sekalian, setiap kita pernah mengalami kedatangan tamu spesial, tamu yang kita katakan sebagai orang yang khusus buat kita, atau juga orang yang kita merasa penting dan dia berharga buat kita. Saudara sekalian, beberapa waktu lalu adik perempuan saya mengatakan mau mampir ke rumah kami. Sejak pemberlakuan PSBB, ini adalah yang pertama kali mereka sekeluarga akan berkunjung ke rumah kami. Dia membawa anak yang sulung berusia 8 tahun dan adiknya baru berusia 1 tahun. Wow, kami sangat semangat, kami sangat antusias, saya dan suami memikirkan apa yang terbaik yang kami bisa siapkan untuk boleh diberikan kepada mereka. Kami bersuka cita dan kami ingin memberikan servis yang terbaik. Memikirkan makanan yang disukai, memikirkan minuman yang mereka suka, dan bahkan bukan cuma untuk dinikmati di rumah kami, juga untuk bisa dibawa pulang, terutama untuk keponakan-keponakan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maka pada saat seperti itu kita merasa perjumpaan itu menjadi berharga dan persiapannya menjadi sesuatu juga yang menyenangkan. Karena kita sudah merasa terbatas selama ini untuk bertemu, kita merasa sulit untuk bertemu. Dan bersyukur kami boleh menikmati waktu itu dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu akan lebih terasa lebih luar biasa lagi kalau kita sudah menunggu lama sekali untuk bisa bertemu dengan seseorang yang kita kasih. Seseorang yang penting buat kita, seseorang yang berharga buat kita. Nah, saudara sekalian, di dalam Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 4 kita membaca tentang Yohanes Pembaptis yang merupakan nabi transisi di antara era lama dan era yang baru. Lukas melihat pelayanan Yohanes Pembaptis ini menjadi penggenapan. Dari Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat yang kelima, sebuah berita kelepasan bagi bangsa Israel yang pada masa itu di dalam pembuangan. Saudara sekalian, tentang Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat 16a, saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hukum yang diberikan oleh Musa dan ajaran nabi-nabi tetap berlaku sampai pada masa Yohanes Pembaptis. Sejak waktu itu, kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja diberitakan terus. Disinilah Yohanes Pembaptis mempersiapkan masyarakat Yahudi untuk menyambut kelahiran bayi Yesus. Dan mereka bisa menerima keselamatan yang datangnya dari Allah. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis pergi ke seluruh daerah di Sungai Yordan, mengajarkan pertobatan dan pengampunan dosa. Banyak orang, macam-macam kelompok orang datang kepada Yohanes minta dibaptis. Saudara, ada di antara mereka prajurit-prajurit Herodes. Mereka adalah kelompok orang-orang yang punya otoritas. Karena ketika mereka memberikan perintah, maka semua orang, masyarakat harus mematuhinya. Dan ada juga yang datang kepada Yohanes Pembaptis, kelompok para pemungut cukai atau penagih-penagih pajak. Mereka ada kelompok yang dipandang rendah, dianggap berdosa, karena mereka seringkali memungut lebih dari yang mereka sebetulnya perlu setorkan kepada pemerintah Romawi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yohanes menunjukkan anugerah yang menyertai tegurannya untuk bertobat. Sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 3 ayat 18, saya kembali membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikianlah Yohanes menasehati orang-orang dengan berbagai-bagai cara. Pada waktu ia mewartakan kabar baik. Ia memberitakan Injil keselamatan. Sebagaimana Lukas pasal 3 ayat 6 bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, orang-orang di seluruh dunia akan melihat
Allah menyelamatkan manusia. Saudara, minggu depan, tanggal 29 November, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Saudara sekalian, Advent adalah masa di dalam tahun gerejawi ketika gereja bersiap-siap untuk merayakan kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus, yaitu Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekaligus juga gereja bersiap diri di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di dalam kemuliaan kelak. Saudara sekalian, kalau Yohanes Pembaptis menyongsong kedatangan Yesus yang hadir di dalam dunia di dalam wujud bayi manusia yang lemah, maka kita di dalam masa Advent ini kita melihat ke belakang, ke Natal 2000 tahun yang lalu, sekaligus kita juga memandang ke depan, yaitu kedatangannya yang kedua kalinya di dalam kuasa dan kemuliaan. Kita mengenal ada Natal yang pertama, 2000 tahun yang lalu, dan kita tahu Tuhan Yesus akan datang lagi kedua kalinya sebagai Raja untuk menghakimi dan juga menjemput kita yang percaya kepadanya. Penghakiman diberikan kepada mereka yang menolak Yesus, dan anugerah untuk tinggal bersama-sama di dalam kerajaan surga diberikan kepada mereka yang percaya penebusan Kristus. Saudara, Advent ini lebih dari sekedar penanda sejarah. Karena apa? Ini merupakan perayaan bagaimana manusia dapat diperdamaikan dengan Allah melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Advent ini menjadi simbol perjalanan spiritualitas orang Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang, bahwa Ia hadir, Ia adalah Immanuel yang menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, dan Ia akan datang kembali membawa kita bersamanya tinggal di dalam kemuliaan sorga. Saudara, di dalam tradisi gereja masa Advent terdiri dari 4 hari Minggu sebelum Natal dan ditandai dengan penyalaan lilin Advent. Saudara, nyala lilin melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Dan dalam perjalanan minggu-minggu Advent ini kita akan menyalakan lilin dari 1 buah lilin, lanjut 2 buah lilin, 3 lilin, 4 lilin, sampai lilin yang kelima kita nyalakan di hari Natal. Ketika semua lilin dinyalakan, bertambah dari terang yang satu menuju terang yang lebih lengkap, maka saudara sekalian ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus sudah datang dan memimpin kita untuk juga bisa bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Saudara sekalian, di dalam minggu-minggu ke depan, setiap hari Sabtu kita diajak bersekutu bersama. Kita akan merenungkan 4 tema Advent, yaitu pengharapan, kasih, sukacita, dan damai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk memikirkan apa yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya untuk menyambut Kristus. Saudara, orang-orang di dalam masa Alkitab Perjanjian Lama, mereka menantikan lama sekali Mesias yang dijanjikan sampai tiba waktunya bayi Yesus dilahirkan. Setelah Tuhan Yesus hidup, berkarya, mati dan bangkit, kemudian naik ke sorga, saudara sekalian, umat percaya masa perjanjian baru sampai dengan kita saat ini juga menanti cukup panjang kapan Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah kita tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan semangat dan antusiasme kita. Kita tidak kehilangan kerinduan, dan kita tidak kehilangan juga mempersiapkan yang terbaik yang layak kita berikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus yang kita kasihi. Saudara, Charles Wesley menuliskan lagu Come Thou Long Expected Jesus yang dipublikasikan pertama kali tahun 1744 tentang kerinduan yang besar akan Yesus pembebas umat manusia dari dosa dan penderitaan dunia yang telah memperdamaikan manusia dengan Allah. Biarlah lagu ini juga boleh menjadi bagian dari doa kita di masa Advent ini.
Saya akan membacakan terjemahan lagu ini sesuai dengan yang tertulis di buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 76. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat, datanglah, agar kami kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap kau tuntun, kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Amin.